Dalam perspektif Islam, asal-usul bangsa Yahudi terkait erat dengan cerita-cerita dari Al-Quran dan tradisi Islam. Berikut ini adalah beberapa poin utama mengenai bagaimana bangsa Yahudi dipandang dalam konteks Islam. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like terlebih dahulu, subscribe, serta bunyikan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim atau Abraham dianggap sebagai salah satu nabi penting dan bapak dari banyak bangsa. Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan menetap di Makkah, di mana ia bersama istrinya Hajar dan putranya Ismail. Ismail dianggap sebagai leluhur bangsa Arab. Ibrahim juga memiliki seorang putra, Ishak atau Isaac, dari istri keduanya, Sarah. Dalam pandangan Islam, keturunan Ishak melalui putranya Yakub atau Jakob adalah para nabi Bani Israel atau bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa Yahudi. Yakub juga dikenal sebagai Israel, dan dari sinilah istilah Bani Israel berasal. Kisah Bani Israel di Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Musa, Moses, diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Musa dipandang sebagai salah satu nabi besar yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir dan menerima wahyu dari Allah berupa Taurat. Menurut Al-Quran, setelah pembebasan dari Mesir, Bani Israel menerima Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Namun, Al-Quran juga mencatat bahwa banyak dari mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah dengan sepenuhnya dan sering melanggar perintahnya. Ciri khas dan keberadaan bangsa Yahudi dalam Islam. Islam mengakui banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel seperti Musa, Daud, David, Sulaiman, Solomon, dan Isa, Yesus. Isa, Yesus dianggap sebagai nabi dalam Islam, tetapi juga dikenal sebagai Al-Masih, Mesias, dan bukan sebagai bagian dari Trinitas sebagaimana dalam Kristen. Islam menekankan bahwa meskipun Bani Israel diberikan banyak wahyu dan anugerah, mereka juga diuji oleh Allah. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa mereka seringkali tidak mematuhi perintah Allah dan menghadapi hukuman sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka. Dalam Islam, hubungan dengan bangsa Yahudi seringkali dipandang dalam konteks perjanjian dan hubungan historis. Islam mengakui bahwa Bani Israel adalah keturunan dari Ibrahim dan bahwa mereka memiliki tempat penting dalam sejarah religius. Namun, dalam konteks yang lebih luas, Al-Quran juga memberikan kritikan terhadap pelanggaran dan ketidaktaatan yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Pandangan terhadap identitas dan keberagaman. Al-Quran mengajarkan bahwa semua manusia, termasuk orang-orang dari Bani Israel, harus mengikuti jalan yang benar dan tunduk kepada Allah. Dalam banyak ayat, umat Islam diingatkan tentang pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan tidak menyimpang dari kebenaran. Islam menghormati kitab-kitab suci yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Taurat yang diberikan kepada Musa. Namun, Islam juga menyatakan bahwa wahyu terakhir, Al-Quran, adalah penyempurna dari wahyu sebelumnya. Dengan demikian, asal-usul bangsa Yahudi dalam pandangan Islam berakar pada narasi dari Al-Quran yang menghubungkan mereka dengan keturunan Ibrahim melalui Ishak dan Yakub. Cerita ini mencakup aspek-aspek sejarah, religius, dan moral yang diperhatikan dalam ajaran Islam, perkembangan sejarah dan pengalaman Bani Israel. Setelah keluar dari Mesir dan menjalani perjalanan panjang di padang gurun, Bani Israel akhirnya menetap di tanah Kanaan yang diberikan Allah kepada mereka sebagai tanah perjanjian. Mereka membangun masyarakat dan negara di sana dengan masa pemerintahan para nabi seperti Daud dan Sulaiman. Solomon, yang dikenal dalam tradisi Islam
sebagai raja yang bijaksana dan adil. Bangsa Yahudi mengalami berbagai periode penaklukan dan pengasingan, termasuk penaklukan oleh bangsa Babilonia yang menyebabkan pembuangan ke Babel. Kemudian mereka kembali ke tanah mereka setelah penaklukan Babilonia oleh Persia, yang dikenal sebagai periode kembalinya dari pengasingan. Selama periode tersebut, terdapat masa-masa kejayaan di bawah pemerintahan raja-raja seperti Daud dan Sulaiman, serta masa-masa kesulitan, termasuk penaklukan oleh bangsa Romawi dan pengusiran dari Yerusalem. Dalam tradisi Islam, pengalaman ini dianggap sebagai bagian dari ujian yang dihadapi Bani Israel dalam perjalanan mereka. Pengajaran dan moral dari kisah Bani Israel. Al-Quran sering menggunakan kisah Bani Israel sebagai pelajaran moral dan peringatan. Misalnya, ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah, pelanggaran terhadap hukumnya, dan keengganan mereka untuk mengikuti petunjuknya sering diambil sebagai contoh untuk umat Islam agar tetap taat dan patuh kepada Allah. Umat Islam diajarkan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman Bani Israel, khususnya mengenai pentingnya ketaatan kepada Allah dan mengikuti wahyunya. Al-Quran mengingatkan bahwa seperti halnya Bani Israel diuji, umat Islam juga harus menjaga iman dan kesetiaan mereka kepada Allah. Hubungan antara Islam dan Yahudi. Islam memandang Bani Israel sebagai saudara dalam konteks monoteisme dan wahyu. Banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel dan wahyu-wahyu mereka diakui dalam Islam. Dengan demikian, ada pengakuan terhadap hubungan sejarah dan religius antara umat Islam dan bangsa Yahudi. Sejarah hubungan antara umat Islam dan Yahudi bervariasi dengan periode-periode kerjasama dan konflik. Dalam ajaran Islam, penting untuk menghormati dan berinteraksi dengan semua kelompok dengan cara yang adil dan penuh hormat, serta mendorong dialog yang konstruktif. Kesimpulan dan perspektif kontemporer. Dalam konteks modern, pemahaman tentang asal-usul bangsa Yahudi dalam Islam tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah religius, tetapi juga relevansi dalam hubungan antaragama dan dialog multikultural. Menghormati sejarah dan keyakinan masing-masing kelompok dapat membangun pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih harmonis. Dalam setiap interaksi dengan komunitas lain, termasuk bangsa Yahudi, prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, hormat, dan toleransi harus diterapkan. Ini sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menekankan pentingnya hubungan baik antara umat manusia terlepas dari perbedaan agama atau latar belakang. Dengan demikian, asal-usul bangsa Yahudi, menurut perspektif Islam, adalah bagian dari kisah lebih besar tentang nabi-nabi dan wahyu Tuhan yang dihormati dalam tradisi Islam. Kisah ini menyediakan konteks historis dan religius yang penting dalam memahami hubungan antara berbagai komunitas religius dan sejarah umat manusia secara keseluruhan. Sahabat Islami rahimakumullah, demikian penjelasan kali ini tentang asal-usul bangsa Yahudi dalam konteks Islam. Jika ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya.